Shalom, selamat pagi semua. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul sekali lagi melalui ibadah online. Saya percaya saudara dan saudari rindu untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan teruskan tema utama kita dalam suku kedua tahun 2020 ini, yaitu tentang Roh Kudus. Cuma pagi hari ini saya ingin mengungsikan 3 perkara tentang Roh Kudus, dan saya mau memperkenalkan perkataan yang terdapat di dalam Injil Yohanes dan juga suratan Yohanes tentang Roh Kudus. Satu perkataan dalam bahasa Yunani yaitu Parakletos. Saudara, Roh Kudus disebut sebagai Parakletos di dalam Injil Yohanes sebanyak 4 kali dan sekali dalam suratan Yohanes. Jadi dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, Roh Kudus disebut sebagai Parakletos sebanyak 5 kali. Apakah arti atau maksud Parakletos ini? Dan pagi hari ini saya mau kongsikan 3 perkara tentang Roh Kudus yang disebut sebagai Parakletos oleh Rasul Yohanes, yaitu Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, dan pembela. Sebenarnya Parakletos, maksud perkataan ini dalam bahasa Yunaninya adalah seorang pendamping, seorang pengiring atau pembela. Mungkin dalam konteks Injil Yohanes, ia lebih merujuk kepada Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, dan pembela. Apakah maksudnya Roh Kudus sebagai penghibur? Roh Kudus menghibur kita dengan kasih Tuhan di dalam kesengsaraan yang kita alami dan harungi di dunia ini. Yang kedua, tentang Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus menjadi penolong kita di dalam kelemahan kita. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai pembela. Dia membela kita waktu kita mengalami penindasan atau penganiayaan. Dalam perkongsian firman Tuhan siang hari ini, saya akan berkongsi atau menghuraikan ketiga tema ini. Dan saya mau mulai pembacaan firman Tuhan dari suratan Roma bab yang kelima dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 mengenai Roh Kudus sebagai penghibur. Bagaimana Roh Kudus adalah saluran kasih Allah kepada kita. Saya bacakan Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang derhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara boleh baca bahagian seterusnya dalam bab yang kelima, suratan Roma. Cuma ayat emas untuk poin yang pertama, bagaimana Roh Kudus menjadi penghibur bagi kita. Dalam ayat yang kelima di sini mengatakan bahwa kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Saudara perhatikan bagaimana Paulus memberi hujahnya. Mungkin dari ayat 1 sampai ayat yang kedua, Paulus berbicara tentang bagaimana Allah membenarkan kita melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan bila kita percaya kepada Yesus Kristus, kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia itu, dan kita bermegah, bahkan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Inilah maklamat keselamatan yang dikerjakan Allah dalam hidup kita. Kenapa Allah menyelamatkan kita? Supaya kita dibenarkan oleh iman di hadapannya, kita diterima, kita beroleh damai sejahtera di hadirat Tuhan. Dan maklamatnya adalah pada akhir zaman, waktu kedatangan Tuhan, kita menerima kemuliaan Allah sendiri. Kita menjadi seperti Yesus Kristus. Saudara, namun hidup dalam dunia ini bukan cuma, itulah maksudnya pengharapan kemuliaan. Maksudnya kita belum mengecapi kemuliaan itu. Di dunia masa kini sebenarnya lebih banyak kesengsaraan yang kita hadapi. Namun Paulus boleh berkata, kita boleh bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Apakah tujuannya Tuhan mengizinkan kesengsaraan berlaku dalam hidup kita, atau kita mengalami kesengsaraan itu? Di sini Paulus mengatakan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bila kita diuji melalui penderitaan atau kesengsaraan, kita menjadi bertekun, maksudnya kita lebih berdoa, kita menjadi bertekun dalam iman kita, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Kita diuji dalam penderitaan dan kesengsaraan yang kita alami di dalam dunia ini. Dan tahan uji ini menimbulkan pengharapan. Bagaimana kesengsaraan itu boleh menimbulkan pengharapan? Adalah kita memandang kepada Tuhan. Kita tahu pengharapan kita bukan di dalam dunia ini. Dunia ini penuh kesengsaraan, tetapi ada pengharapan akan kemuliaan Allah. Saudara, dan ayat 5 adalah ayat kemuncak dari bahagian ini, supaya umat Tuhan tidak rasa patah semangat atau kecewa. Ada cara Tuhan. Ada cara Tuhan meyakinkan kita bahwa Dia beserta dengan kita dalam segala kesengsaraan, penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini. Ada cara Tuhan, kaedah Tuhan meyakinkan bahwa Allah sesungguhnya adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Apakah caranya? Adalah kasih Allah itu dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saudara, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, meskipun dalam kesusahan dan kesengsaraan hidup ini, Roh Kudus tetap menyatakan kasih Allah di dalam hati kita, sehingga kita beroleh kekuatan untuk menanggung segala penderitaan dan kesengsaraan. Saudara, mungkin saya beri beberapa contoh tentang kesengsaraan hidup di dalam dunia ini atau penderitaan. Saudara, saya bukan bicara tentang orang yang ada penyakit kronik, memang itu kesengsaraan. Orang yang sehat pun menderita kesengsaraan, mungkin dalam hidup, dalam keluarga pun. Kadang-kadang saya tidak tahulah, mungkin ini wayang Hollywood, apa itu, live happily ever after, macam happy-happy saja. Itu suami istri tidak pernah bergaduh, sebab itu wayang pendek bahkan, jadi sampai kemuncaknya macam happy saja. Saudara, dalam hidup nyata, dunia nyata, reality dalam hidup ini, bagi keluarga orang percaya pun, hubungan suami istri pun, kadang-kadang kita mengalami kesengsaraan. Mungkin tidak begitu ada
kesepahaman. Kadang-kadang orang kata, oh kami tidak bertengkar, hanya tinggi suara saja. Itu saya dengar khotbah seorang deacon lah, tidak perlu sebut nama dia. Dan saya akui bahwa dalam hidup berkeluarga pun, sebagai suami, perintah Tuhan adalah mengasihi istri. Kalau perintah Tuhan untuk istri adalah tunduk kepada suami. Kalau untuk mentaati kedua perintah ini, hubungan suami istri pun bukan mudah, bukan senang. Kadang-kadang alasannya, kenapa istri saya tidak tunduk dengan saya? Tapi dia pandai balas, kenapa kamu tidak mengasihi saya seperti Kristus mengasihi jemaat? Kadang-kadang hubungan kekeluargaan, kalau bukan suami istri, ayah, bapak, ibu dan anak, ataupun adik-beradik atau saudara marah, boleh menimbulkan kesengsaraan. Mungkin bukan secara fisikal, tapi secara mental, secara batin kita menderita. Tetapi bagi orang yang percaya, Roh Kudus tetap mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita. Meskipun kita mengharungi kesengsaraan atau penderitaan di dalam dunia ini. Mungkin saya boleh beri contoh yang lain. Di antara kesengsaraan mungkin keuangan kita tidak mencukupi. Kalau bila ada kecemasan atau memerlukan uang, kalau ada bank card atau itu ATM card, jangan. Kalau ada orang ada 4-5 card, tapi itu tidak penting. Yang penting ada uang dalam bank. Kalau cucuk itu card, ada itu uang keluar. Tapi ramai orang mungkin hanya tinggal 10-20 ringgit. Dalam kecemasan untuk membayar bil atau hutang, tidak ada duit pun merupakan satu bentuk kesengsaraan. Saudara, kita percaya melalui setiap ujian, dugaan hidup di dalam dunia ini oleh Roh Kudus, sebab Dia adalah penghibur kita. Dia menyatakan, mengalirkan kasih Allah ke dalam hati kita. Dan ini pengalaman yang nyata, saudara. Cuma kalau secara teori, saya tidak begitu tahu menjelaskan sebaik-baiknya. Cuma yang saya tahu waktu saya mengalami kelahiran baru, waktu saya baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian membaca ayat Roma 5 ayat 5 ini, saya cukup diberkati sebab saya tahu kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati saya oleh Roh Kudus yang Tuhan karuniakan kepada saya. Saya tahu ada Allah yang hidup, Allah yang mengasihi saya, dan kasihnya tidak ada tolak bandingnya, tidak ada komprominya, dan Tuhan tetap setia kepada kita. Meskipun kadang-kadang kita tidak setia kepada Tuhan. Saudara, saya mau meneruskan tema kita tentang Roh Kudus. Yang kedua, saudara, saya mau bicara tentang Parakletos atau Roh Kudus sebagai penolong kita. Dan saya mau bacakan Roma 8. Mari kita lihat dalam Roma bab yang ke-8 ayat yang ke-20. Roh Kudus adalah penolong kita di dalam kelemahan kita. Mungkin bukan 26. Saudara, kadang-kadang dalam perkongsian firman Tuhan, sometimes I go straight to the point. Sebab kalau ulas lagi banyak, mungkin 1 jam tidak siap. Jadi saya mendorong saudara dan saudari, kamu bacalah bahagian pertama dalam bab yang ke-8 ini. Sebab saya mau terus membaca ayat yang berkenan, ayat yang ke-26. Sebab Paulus menghuraikan karya Roh Kudus dalam hidup seorang yang percaya. Banyak prinsip-prinsip yang cukup luar biasa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Cuma saya mau menekankan tentang satu peranan atau fungsi Roh Kudus